Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Masih tetap bersemangat, amin. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Haleluya, kita percaya itu semua berkat pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, secara kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi setiap kita. Dan mengucap syukur untuk Ibu Asrama yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal ke-25 ayat ke-1 sampai yang ke-22. Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kita akan membacakannya secara bergantian. Nanti kaum pria akan membacakan ayat yang pertama, dilanjutkan di ayat kedua akan dibaca oleh kaum perempuan. Sudah mendapatkan semuanya? Amin. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan perikopnya, doa mohon ampun dan perlindungan. Kaum pria ayat pertama. Kepadamu ya Tuhan, mohonkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, jangan kiranya aku mendapat malu, jangan musuh-musuhku berdiri atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan berlalu, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat jahat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak berkala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut kepada Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul baik dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maka aku tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Itulah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku dapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita baca sama-sama. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesusahan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada firman Tuhan yang saya akan berikan pada pagi hari ini, selalu percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan selalu percaya kepada Tuhan, berarti selalu percaya dalam masa suka dan suka. Dalam kitab Mazmur ini, dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ke-22, di mana Daud berhadapan dengan orang-orang yang bencinya. Berbagai permasalahan yang dihadapi Daud, seperti Daud merasa kesepian dan menderita, seperti yang terdapat di ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ini permasalahan yang dihadapi oleh Daud. Selanjutnya, ketika Daud berada dalam kondisi terdesak, seperti yang terdapat di ayat 17, lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku.
Dan melalui firman Tuhan ini juga Daud menceritakan bagaimana sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa, seperti yang terdapat di ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Terlalu banyak yang dialami oleh Daud, permasalahan yang dihadapi oleh Daud melalui pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai yang 22. Bagaimana ketika misalnya kita menghadapi atau mengalami seperti yang dialami oleh Daud dalam kehidupan kita, pasti kita akan mudah putus asa, mengeluh, dan kita akan merasa kecewa atas apa yang kita alami. Namun pada pagi hari ini kita belajar bagaimana sih respon Daud ketika dia mengalami segala permasalahan atau persoalan kehidupannya. Daud menyatakan kepercayaannya seperti yang terdapat di ayat 1. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kalau dikatakan ku angkat jiwaku, berarti ketika Daud mengalami suatu permasalahan, persoalan, dia mengangkat jiwanya, dia berdoa kepada Tuhan. Itu bentuk kepercayaan Daud melalui firman Tuhan di Mazmur ini. Ku angkat jiwaku. Berarti ketika Daud mengalami suatu permasalahan dan persoalan, dia tidak akan mudah putus asa, atau dia tidak terlalu banyak mengeluh, tetapi dia mengangkat jiwanya, memanjatkan doanya kepada Tuhan. Begitupun setiap kita di tempat ini. Ketika permasalahan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, seberat apapun itu, jangan pernah kita mudah putus asa, terlalu banyak mengeluh, tetapi kita harus mengangkat setiap doa-doa kita kepada Tuhan, menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Dan respon yang diberikan Daud juga, dia menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari, seperti yang terdapat di ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupannya. Begitu juga yang terdapat di ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari kehidupan Daud meresponi setiap permasalahan dan persoalan yang dihadapi. Dengan dia menanti-nantikan Tuhan, menantikan setiap jawaban atas setiap doa-doa yang telah dia naikkan kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, dia tidak mudah putus asa ketika dia sudah memanjatkan doa atau menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan jawaban itu. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Begitupun dengan setiap kita. Ketika kita sudah menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan, kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan respon yang diberikan oleh Daud juga, dia tetap berlindung kepada Tuhan, seperti yang terdapat di ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ini respon yang telah diberikan Daud ketika dia mengalami suatu permasalahan. Yang pertama kali dia menaikkan setiap doa-doanya. Dia menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupannya, dan juga dia senantiasa berlindung kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Begitupun setiap kita di tempat ini, kita harus senantiasa berlindung kepada Tuhan. Jangan pernah berlindung terhadap kekuatan yang kita miliki. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita belajar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Daud, dan bagaimana cara dia untuk meresponi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini kita belajar mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Daud tetap percaya kepada Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena Daud mengenal Allahnya. Karena Daud mengenal Allahnya. Bisa kita lihat dari ayat yang kelima.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Dalam mengenal Allah dengan benar, dalam mengenal bahwa Allah adalah satu-satunya penyelamat dalam kehidupannya, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kehidupan Daud ketika Daud menghadapi suatu permasalahan atau persoalan yang dihadapi, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberi pertolongan, memberi perlindungan dalam kehidupannya, dalam menghadapi setiap permasalahannya. Begitupun setiap kita di tempat ini, teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, haruslah kita dapat mengenal Tuhan kita dengan benar. Mengenal Tuhan kita bahwa hanya Tuhan adalah sumber penyelamat dalam kehidupan kita, yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita dari setiap dosa yang kita alami, yang sanggup menyelamatkan kita, memberikan pertolongan, kekuatan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan bahwa hanya Tuhan yang sanggup membawa kita dalam kebenaran. Dan karena Tuhan yang senantiasa mengasihi dan selalu setia dalam kehidupan kita, seperti yang terdapat di ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Di ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar, bahwa hanya kasih setia Tuhan yang senantiasa melindungi atau memberkati setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kehidupan kita dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita dapat mengenal Tuhan kita dengan benar, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberi perlindungan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita senantiasa harus selalu percaya pada Tuhan, baik dalam suka maupun dalam sukar kehidupan kita. Mengenal dengan benar bahwa hanya Tuhan yang selalu peduli atas setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemampuan dalam kehidupan kita, menjalani setiap kehidupan kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, bila kita senantiasa pada pagi hari ini dapat mengenal Tuhan kita dengan benar. Amin. Yang kedua, mengapa Daud tetap percaya pada Tuhan? Yang pertama tadi itu kita karena Daud mengenal Allahnya dengan benar. Yang kedua karena Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Seperti yang terdapat di ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Karena kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan, Tuhan mau ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, kita harus hidup percaya kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita harus selalu berada di jalan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, seperti yang terdapat di ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan mau supaya kita hidup takut akan Tuhan dengan kita selalu berada di jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan selalu berpegang pada perjanjiannya atau janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita dengan kita selalu berada di dalam jalan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan jalan Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan kebenaran Tuhan. Seperti yang terdapat di
di setiap kita. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun setiap jalan kita di dalam jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Untuk itu teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita senantiasa berada di dalam jalan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Dalam menjalani hidup, pengalaman kita terhadap Tuhan, pengalaman kita terhadap firman-Nya, dan pengalaman kita bersama Tuhan akan menambah kepercayaan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nantikanlah Tuhan dalam kehidupanmu dan tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita dan memulihkan setiap kehidupan kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita senantiasa selalu percaya kepada Tuhan dan kita mengenal Tuhan dengan benar, dan biarlah kita senantiasa ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, dan kita harus selalu hidup takut akan Tuhan.